Baik, terima kasih. Nama saya Putu Indah Ramawati, biasa dipanggil dengan Indah ya. Saya lahir di Singaraja tahun 80. Ayah saya seorang dosen waktu itu, kemudian ibu saya seorang guru. Nah, ketika saya masih TK, SD itu saya sering liburan dibawa ke desa kelahiran ayah saya di Desa Bengkale. Jadi cukup lama juga saya besar di Desa Bengkale. Kemudian setelah dewasa, setelah bekerja saya menikah dengan seorang suami yang sangat baik hati ya. Kemudian punya anak 2 orang, laki-laki, satu sekarang sudah SMA kelas 1 dan satu masih SD kelas 3. Bapak saya bernama Bapak Wayanegara. Beliau adalah uh, seorang ayah yang sempurna kalau menurut saya ya. Ibu saya bernama Nyoman Budi. Ketika kecil, menurut cerita kakak-kakak saya, bapak saya merintis dari sangat kelas bawah lah ekonominya karena punya anak 5, kemudian waktu itu guru, ekonominya masih sangat di bawah. Tetapi ayah saya waktu itu dapat beasiswa ke Amerika, S2 di Amerika, jadi ekonomi kami membaik waktu itu ya. Saya lahir dan besar itu ekonomi sudah bagus sebenarnya ya. Rumah saya sudah bagus, kemudian mainan-mainan yang diberikan oleh ayah saya, kelasnya sudah kelas internasional waktu itu ya. Saya sudah main buku ensiklopedia, kemudian buku-bukunya sudah buku-buku kelas Amerika lah waktu itu. Tetapi kehidupan yang bahagia itu menurut saya hanya bertahan sebentar. Usia 49 tahun ayah saya meninggal. Yang agak sedih waktu itu adalah ketika saya waktu itu lomba renang. Beliau mengantarkan saya ke kolam renang dan beliau adalah ketua PRSI waktu itu. Beliau ngasih pidato, masih sehat walafiat. Kemudian ketika kembali ke rumah, beliau minta izin istirahat sama ibu saya. Nah, saya datang sekitar jam 11 pagi waktu itu. Beliau sudah agak dingin, jadi kami menelpon ambulan, tidak datang-datang. Yang syukurnya pada waktu itu saya dibantu oleh Prof. Kance, ya almarhum juga. Jadi ternyata setelah diangkut, saya waktu itu memapah bapak saya di bemo untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sudah tidak ada. Itu ketika saya berumur 16 tahun. Jadi sejak saat itulah sebenarnya saya punya cita-cita untuk menjadi guru besar, meneruskan cita-cita dari ayah saya. Waktu itu beliau sedang S3 di Malang, jadi semester 1 atau semester 2. Jadi kalau orang yang punya sakit jantung sebenarnya tidak boleh terlalu capek dan tidak boleh terlalu bahagia. Posisinya beliau habis ujian dan nilainya bagus-bagus. Beliau sebenarnya dalam posisi sangat berbahagia. Sayang sekali. Nah, setelah beliau kembali menghadap yang kuasa, kehidupan kami sudah berubah. Setelah itu ibu saya meneruskan kehidupan dengan anak-anaknya masih kuliah. Dan saya waktu itu bercita-cita menjadi dokter. Saya sangat bekerja keras, belajar sangat sangat rajin. Kemudian sampai pada saat si penmaru istilahnya waktu itu, sebenarnya saya lulus di kedokteran, tetapi ibu saya bilang, kita tidak punya cukup uang untuk menyekolahkan kamu sampai di kedokteran.
Jadi kamu harus sekolah di mana kamu bisa bekerja dengan cepat. Jadi salah satu pilihannya adalah di pariwisata. Nah di STP Bali lah saya memulai dunia perkuliahan saya. Di sana saya kuliah sambil bekerja dan saya sangat berbahagia sekali, beruntung sekali bertemu dengan teman saya waktu itu namanya Madewi Tari. Di sana saya menumpang hidup, numpang biaya makan, biaya kos, kemudian untuk sekolah saya dibantu oleh kakak-kakak saya. Jadi zaman dulu itu kalau makan itu ya, kalau sekarang kita makannya ayam gitu ya. Kalau zaman dulu itu makan ayam tuh rasanya sebuah kemewahan yang sangat tinggi. Di mana hanya kakak saya yang bisa membantu saya, belikan saya ayam. Kalau sehari-hari saya makan jarang sekali memakai lauk. Dan saya kuliah sambil bekerja, pagi saya kuliah, jam 4 sore saya sudah ke hotel sampai jam 11 malam. Jam 12 malam saya sudah sampai di rumah lagi. Besoknya saya kuliah lagi jam 7, jam setengah 8 sudah sampai di kampus lagi. Demikian seterusnya sampai 4 tahun. Dan syukurnya saya bisa melewati masa-masa, saya bilang sulit tapi juga bahagia karena saya punya teman-teman yang sangat support kepada saya ya, karena teman-teman saya merasa apa ya, ini biasa saja gitu, saya bisa melewati dengan mudah. Yang enaknya kalau kerja di hotel itu kita dapat makan gratis di sana ya, dan itu saya benar-benar manfaatkan. Semester 5 teman-teman sudah mulai training ke luar negeri, saya sudah mulai minder gitu ya. Teman-teman training ke luar negeri, saya jangankan ke luar negeri, di Bali aja rasanya saya sudah harus survive banget gitu ya. Tapi saya berjanji one day saya akan kuliah ke luar negeri. Saya akan cari uang di luar negeri lebih bagus daripada teman-teman saya. Setelah tamat tahun 2002, kebetulan waktu itu ada lowongan dosen, dan karena saya sudah mendapatkan pengalaman kerja 4 tahun waktu itu dan ijazah, akhirnya saya diterima menjadi dosen. Setelah 2 tahun kemudian sejak menjadi dosen itu teman-teman ada yang nyuri start gitu ya. Teman-teman ada yang kuliah ke UNUD, ada yang kuliah kemana untuk bisa S2. Saya mulai berpikir, saya kalau kuliah di Indonesia saya tidak punya cukup bekal. Jadi saya kemudian melamar beasiswa agar saya bisa kuliah S2. Jadi saya kuliah, melamar beasiswa, ada 2 beasiswa waktu itu, Fulbright dan ASEAN Partnership Scholarship ya, Australian Partnership Scholarship. Jadi saya lulus dua-duanya pada waktu itu. Kemudian akhirnya saya bertanya pada Tuhan, mana nih duluan yang diambil gitu ya. Akhirnya saya memilih yang duluan ngasih saya tiket untuk berangkat. Dan Australia ternyata adalah tempat saya kuliah S2. S3 juga demikian, saya bisa akhirnya kuliah S3 dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia tahun 2016 sampai 2012 saya S3 sampai 2017. Kalau SD saya di sekolah SD 5 Banyuasri ya, dekat rumah. Jadi waktu kecil saya termasuk cewek yang tomboy gitu ya. Karena di sana banyak anak-anak cukup nakal gitu ya. Saya survive juga, kalau saatnya berkelahi saya berkelahi. Kemudian SMP saya di SMP 1 Singaraja. Di SMP 1 saya mulai berteman dengan teman-teman yang sedikit lebih serius dibandingkan dengan di SD. Jadi saya fokus benar-benar untuk sekolah. Di sana ada kelas unggulan. Jadi saya
sejak SMP itu sudah masuk di kelas unggulan. Sekolahnya pagi sampai jam 4 sore setiap hari. Kemudian lulus SMP masuk lagi di SMA 1 Singaraja jalur rapot. Di kelas unggulan juga sama, tetapi ada perubahan. Kalau di SMA kelas 3 itu kelas unggulan dibubarkan. Jadi dianggap bahwa anak-anak kelas unggulan itu nanti nggak punya pergaulan yang luas gitu. Nah benar aja, kemudian di semester 5 atau masuk kelas 3 SMA dicampur dengan kelas yang lain. Nah menurut saya baru mulai bergaul dengan teman-teman yang lebih luas itu di SMA kelas 3. Kemudian SMA kelas 3 selain saya sekolah, saya ikut 3 les waktu itu ya, 3 ekstra. Les renang, les Sispala waktu itu, kemudian ada karya ilmiah. Jadi saya sudah sangat sibuk sejak SMA dan termasuk di kelas unggulan juga. Nah, masuk di STP Bali seperti yang saya ceritakan tadi, saya kuliah sambil bekerja. Tetapi memang agak berat menurut saya, tapi teman-teman saya ceria-ceria semua gitu ya. Ternyata kehidupan kami itu paling 11-12 juga ya. Makan puyung hai itu rasanya sudah sebuah kemewahan gitu ya. Untungnya kita di dunia pariwisata itu sangat mudah mencari pekerjaan. Jadi ada banyak cerita sebenarnya di fase-fase saya mencari pekerjaan di sana ya. Dan kemudian setelah kuliah S2 di Australia, saya juga kuliah sambil bekerja. Jadi kebalik, kalau yang S1 pagi kuliah, malam kerja. Kalau S2 itu kuliahnya malam kalau di Australia. Jadi pagi saya kerja sampai jam 4 sore, kemudian saya lari ke kampus. Dekat kampus ada stasiun. Ya, saya mandi di sana, kemudian masuk ke kampus udah cantik. Ya, udah berteman. Enaknya kuliah di luar negeri itu kita berteman dengan teman-teman dari berbagai negara. Ada India, Meksiko, Thailand, Filipina. Jadi kami sudah terbiasa makan makanan yang dari berbagai negara, kemudian berteman dari berbagai negara. Dan networking kami menjadi lebih luas. Nah, karena saya kuliah sambil bekerja, saya sudah mulai banyak uang waktu itu ya. Uangnya sudah banyak. Dulu beasiswanya 1 bulan kami dikasih 20 juta. Zaman itu anak saya belum lahir, udah dapat uang 20 juta. Kemudian saya kerja lagi dapat uang sekitar 15 juta sampai 20 juta sebulan. Uangnya udah banyak, jadi rasanya waktu itu sudah mulai poya-poya. Kalau udah S2 tuh saya sudah mulai poya-poya. Pulang dari S2, saya bahkan bisa membuat rumah. Jadi umur 26 tahun saya sudah punya rumah, buat rumah sendiri, beli mobil gitu ya. Jadi rasanya di situ mulai bangkit rasa percaya diri saya ya, yang dulu S1 susah banget, S2 sudah mulai poya-poya ya, jalan-jalan ke Australia keliling, ke Sydney, Adelaide, kemudian ke Queensland ya, sudah berasa orang kaya kalau waktu itu. Kemudian kuliah S3 juga di Victoria University. Nah kalau di S3 ini tantangannya adalah saya bawa anak saya, suami saya bawa. Yang mengharukan adalah waktu itu suami saya kerja sebagai manajer di Permodalan Nasional Madani, sudah posisi manajer. Kemudian kami memutuskan harus tetap bersama-sama sebagai keluarga. Jadi saya bawa suami saya, anak saya ke Australia. Deo waktu itu masih umur 4 tahun. Ya, saya punya fotonya, nanti ditayangkan. Pertama kali menginjakkan kaki di Victoria University sama Deo. Yang lucu sebenarnya tapi juga berat ya, saya waktu itu pinjam uang di Koera 50 juta buat bekal ke Australia.
Nah, 50 juta zaman itu sekarang pun rasanya masih mahal gitu ya, banyak itu. Ternyata sampai di sana harus bayar akomodasi, bayar di depan. Waktu itu adalah $3.000, $3.000 30 juta. Kemudian buat bayar kos 10 juta, bayar asuransi. Loh, belum 1 minggu uangnya udah habis. Wah, ini harus segera nyari kerja gitu. Akhirnya ada teman baik hati untuk mencari kerja, suami saya harus punya mobil. Jadi dari 50 juta berangkat, 1 minggu udah mau habis, terus kita minus lagi, minus 40 juta buat beli mobil ya. Untungnya dikasih pinjam oleh bayar dulu, bayarnya belakangan beli mobilnya. Udah akhirnya kami survive lah. Yang tantangan terberat saya waktu kuliah itu ternyata saya hamil kan di pertengahan jalan, anak saya kedua lahir. Itu berat sekali, saya harus kuliah, saya harus bekerja, kemudian saya harus jaga anak. Jadi benar-benar ya lumayan lah ya tantangannya ketika kuliah. Dan syukurnya saya diberkati Tuhan, ya saya diwarisi ayah dan ibu saya semangat yang tinggi untuk bisa menyelesaikan kuliah. Akhirnya saya bisa kuliah di Australia, kemudian tepat waktu, pulangnya tepat waktu, dan menyelesaikan program doktor saya di Australia. Kalau saya itu cerita saya awal waktu ayah saya meninggal itu, dari situ saya sudah putuskan bahwa saya harus selesai S3. Saya harus jadi guru besar. Jadi saya merasa apapun di depan saya, apapun tantangannya, saya harus tetap kuliah. Dan somehow gitu ya, saya melihat ada aja jalan gitu. Dan saya melihat setiap kali saya kuliah gitu kan, saya dapat beasiswa. Semakin kesini semakin uangnya tambah banyak gitu. Jadi saya senang. Kalau ada kuliah S4 lagi beasiswa, saya mau lagi nih gitu ya. Karena saya sudah mulai melihat ada jalan gitu ya. Dan saya merasa dalam prosesnya gitu, orang tua saya almarhum keduanya melindungi saya. Saya ingat sekali pertama saya masuk ke Victoria University, saya masuk ke asrama internasional, itu sendiri banget. Cewek berangkat sendiri, kemudian saya di asrama sendiri, itu kena air panas, panas sekali. Saya tentu saja karena hari pertama saya tidak mendapat pertolongan dari siapa-siapa, dan waktu itu saya merasa almarhum ayah saya menemani saya. Jadi somehow saya merasa dalam hati meskipun ayah saya tidak ada, beliau selalu menemani saya. Itu yang selalu memotivasi saya sampai saat ini. Menurut saya sangat penting. Kalau saya tidak mendapatkan pendidikan tinggi seperti sekarang, mungkin saya masih terjebak di kemiskinan. Mungkin saya tidak akan mampu melewati masa-masa sulit saya, terutama di bidang ekonomi. Jadi menurut saya dengan pendidikan kita bisa melewati masa-masa sulit untuk di bidang ekonomi ya. Setelah menyandang guru besar ini, saya merasa somehow gitu ya, saya merasa saya sudah lunas, hutang saya lunas gitu. Secara finansial saya oke ya, saya toh sudah memiliki keahlian di mana saya bisa mendapatkan finansial yang cukup. Meskipun sebelum guru besar saya sudah oke lah secara finansial. Kemampuan saya mengatur keuangan sejak kecil itu ditempa habis oleh ibu saya, sehingga saya memiliki lumayan gitu ya secara finansial. Sekarang saatnya saya mengabdikan diri saya, ilmu saya untuk berbagi, untuk menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, dan menjadi role model untuk anak-anak saya dan generasi selanjutnya.
Kalau dari kampus gitu, saya sangat berbangga sekali. Saya punya teman-teman yang sangat support ya, teman-teman di prodi perhotelan di awal karir. Saya ada Bu Triana Sari, ada Pak Parme, ada Pak Yuda, Bu Ari, ada Bu Dini. Itu sangat support sekali terhadap saya. Kemudian selanjutnya dibantu oleh Dede dan Henny. Sejak awal karir saya ada Prof Naswan yang sangat membimbing saya gitu ya. Beliau selalu berpesan, Anda harus menjadi guru besar. Karena apa, itu adalah cita-cita orang tua Anda yang dipesankan ke saya gitu. Jadi saya berhutang budi sangat besar kepada Prof Naswan. Kemudian ada Prof Dantes ya, yang beliau adalah teman saya, teman ayah saya waktu di Amerika. Beliau menjadi motivasi saya juga untuk bisa menjadi guru besar. Ada Prof Kance ya, yang juga menjadi role model untuk saya. Kalau di karir banyak sekali sebenarnya teman-teman yang sangat support kepada saya. Dan kalau di keluarga, suami saya sangat support terhadap karir saya. Kemudian keluarga terdekat, ibu bapak mertua saya yang membantu saya kalau anak-anak saya ditinggal ya. Karena saya termasuk seorang ibu yang sering meninggalkan anaknya gitu, kadang seminggu, kadang 2 minggu meninggalkan anak. Jadi sangat dibantu oleh kehadiran ibu mertua almarhum, kemudian ada bapak mertua. Tentu saja kakak-kakak saya. Kalau nggak ada kakak-kakak saya mungkin tidak sekolah. Ya, mereka yang membiayai saya. Termasuk adik saya juga. Ya, adik saya ke sekolahnya di Sekolah Tinggi Perhubungan Darat. Jadi dia memilih sekolah yang tidak ada biayanya gitu, agar kami semua bisa survive gitu, ya. Jadi itu menurut saya. Sejak saya berkarir di Undiksa sejak 20 tahun yang lalu, itu perkembangannya sangat pesat ya. Saya sendiri terkagum-kagum gitu ya. Gedungnya benar-benar seperti kelas internasional gitu. Kemudian saya lihat juga prodi-prodi sudah mulai kelas internasional. Dulu anak pejabat kalau mau kuliah itu pastinya ke Jawa. Mereka milih ke Malang, ke Surabaya, ke Bandung. Sekarang saya lihat, sudah mulai banyak anak-anak pejabat yang kuliah di Undiksa. Orang-orang dari luar, dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, sudah mulai kuliah di Undiksa. Karena apa? Karena kita sudah mulai memiliki kualitas yang bagus, kualitas yang unggul. Dan kita sudah mulai menang lomba-lomba di kelas nasional maupun internasional. Dan saya merasa berbangga sekali gitu menjadi bagian dari Undiksa. Selama saya menjadi dosen di Undiksa gitu ya, beberapa kali pernah menjadi ketua seminar nasional pengabdian kepada masyarakat ya, bahkan sampai 4 kali. Kemudian membantu prodi perhotelan gitu ya, untuk meraih akreditasi unggul. Terakhir ini yang prodi S2 Ilmu Manajemen yang saya dirikan bersama teman-teman itu mendapatkan akreditasi unggul. Jadi kami sangat berbangga sekali dengan prestasi Undiksa, dengan prestasi dan semangat teman-teman untuk membangun Undiksa. Sehingga kita bisa setara dengan universitas-universitas besar lainnya di Indonesia. Kalau menurut saya adalah semangat kebersamaan, kemudian jiwa yang tanpa lelah untuk terus berkontribusi terhadap Undiksa. Karena dengan kebersamaan, dengan keharmonian, kita bisa menjadikan Undiksa sebagai rumah kedua, di mana ini akan menjadi sebuah rumah besar. Kita harus sering maju ke kancah-kancah internasional dalam lomba-lomba
Sekarang ini saya mendapat tantangan besar menjadi ketua unit pengelola mahasiswa asing, sehingga kami akan berusaha keras agar semakin banyak mahasiswa-mahasiswa internasional yang datang ke Undiksa dan bisa mengharumkan nama Undiksa. Menurut saya begitu. Ya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Warek 1, Bapak Warek 2, Bapak Warek 3, kemudian Ketua Percepatan Guru Besar, kemudian Ketua Komisi Guru Besar Bapak Prof. Dr. Soeharta. Beliau sangat baik sekali, beliau sangat mendukung saya untuk bisa maju ke jenjang profesor ini. Kemudian Pak Dekan, ya, Prof. Adi Yuniarta, beliau sangat membantu sekali secara administrasi selama saya berproses. Kemudian teman-teman saya di Fakultas Ekonomi, kemudian teman-teman saya di Pasca Sarjana, Bapak Ibu Profesor di Pasca Sarjana yang sangat mendukung saya dalam berproses, serta keluarga besar saya. Tanpa keluarga besar, tanpa dukungan keluarga besar saya tidak akan sampai pada tahap ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman dan saudara-saudara mendapatkan perlindungan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini diproduksi oleh